Perkenalkan, nama saya Gustiniani Toan, NPM 31210068. Dan saya Selviana Ngambut, NPM 31210060. Kami dari Fakultas Pendidikan, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Timur, semester 3. Di sini, kami akan menjelaskan tentang konsep umum kurikulum Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan baru mengenal proses belajar di Indonesia. Kebijakan baru dalam proses belajar mengajar tersebut dikenal dengan kurikulum merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbudristek untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama dihadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Krisis ini ditandai oleh rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Krisis belajar juga ditandai oleh ketimpangan kualitas belajar yang lebar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi. Pemulihan sistem pendidikan dari krisis belajar tidak bisa diwujudkan melalui perubahan kurikulum saja. Diperlukan juga berbagai upaya penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, pendampingan bagi pemerintah daerah, penataan sistem evaluasi, serta infrastruktur dan pendanaan yang lebih adil. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Dikutip dari laman Kemendikbud, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Konsep umum dari kurikulum Merdeka Belajar yang pertama, pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Keunggulan dari konsep umum kurikulum merdeka ini adalah yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Artinya, kurikulum ini berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran akan lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, serta menyenangkan. Yang kedua, lebih merdeka. Keunggulan lain dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah dihilangkannya peminatan bagi peserta didik jenjang SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaiannya dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini dilakukan melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi. Proses pembelajaran menggunakan kurikulum ini dilakukan melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Sekian dan terima kasih.